Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari surat 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Demikian sabda Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tema renungan saat ini adalah halangan bukanlah kendala. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada seorang pemuda yang bernama Malcolm diserang oleh seekor induk beruang di dalam hutan. Induk beruang itu meremukkan tulang di tubuhnya dan menancapkan cakarnya pada wajah Malcolm dan mencakar lurus hingga ke kepala bagian belakang. Selama 8 tahun ia berulang-ulang menjalani operasi pemulihan. Namun itu semua tidak memberi hasil yang baik. Ia memandang dirinya sebagai si buruk rupa. Suatu ketika karena kecewa, ia naik dengan kursi rodanya ke atap rumah lantai 10 gedung pusat rehabilitasi dan siap untuk menerjunkan dirinya ke bawah. Tiba-tiba ia mendengar suara ayahnya yang berkata, "Malcolm, tunggu sebentar." Setiap manusia memiliki bekas luka di suatu tempat yang tersembunyi dalam dirinya. Rata-rata mereka menyembunyikannya dengan senyuman, kosmetik, dan juga pakaian yang indah. Kebetulan kau harus memakai bekas luka itu pada bagian luar. Namun kita semua sama, anakku. Kita sama-sama punya luka. Mendengar itu akhirnya Malcolm menangis dan tidak jadi bunuh diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang pernah berkata, rintangan atau halangan diberikan kepada orang-orang biasa agar mereka menjadi luar biasa. Kata-kata itulah yang akhirnya membuat Malcolm termotivasi. Ia memutuskan untuk menjadikan kekurangannya sebagai modal utama. Setahun kemudian, dia akhirnya menjadi agen asuransi nomor 1 di Vancouver. Saudara yang terkasih, setiap orang memang memiliki keterbatasan, kelemahan, dan pengalaman pahit yang bisa menghalanginya untuk maju. Rasul Paulus pun mempunyai duri di dalam dagingnya. Namun ia tidak menjadikan kelemahannya itu sebagai penghalang baginya untuk menjadi alat Tuhan. Apakah yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita untuk maju? Janganlah menyerah. Jangan menyalahkan Tuhan atau orang lain. Sebab kasih karunia Tuhan cukup untuk memberi kemampuan bagi kita. Untuk menghadapi tantangan hidup itu, Tuhan dapat memakai setiap penghalang untuk menjadikan kita pribadi yang tangguh. Sebab di dalam kelemahanlah kuasanya akan nyata. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter tidak menyerah dalam mengatasi setiap masalah. Karena Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengatasinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Biarlah semua penghalang yang ada dalam diri kami dapat menjadikan kami kuat untuk bertahan dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan keputusasaan menyelinap dalam hati kami. Ajarilah kami bahwa dengan keterbatasan kami, Engkau dapat mengubah kami menjadi pribadi yang luar biasa, yang dapat memberkati banyak orang. Kami percaya ada rencana indah di balik semua kegagalan dan keterpurukan kami. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan, sebab di dalam nama-Mu ada pengharapan dan jalan keluar. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya. Karena kami percaya bahwa Tuhan hadir untuk menolong mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengangkat sakit penyakitnya, sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang menolong, yang menyertai dan memberkati kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat bagi kami dan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.